Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Sebelum kita menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Sampai pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, saya percaya bahwa semua orang, termasuk saya dan saudara tentunya, pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Saya masih teringat ketika saya masih kecil, mungkin waktu itu masih TK kecil mungkin. Pada waktu malam hari, ketika saya untuk pergi ke kamar mandi, untuk buang air kecil, saya takut pergi sendiri. Dan waktu itu mesti saya minta diantar oleh saudara saya atau orang tua saya. Kenapa, saudara? Karena saya merasa takut. Disuruh pergi ke pasar pernah oleh orang tua saya. Saya sendirian tidak berani karena merasa takut seorang diri. Itu adalah bentuk ketakutan di masa kecil atau kanak-kanak. Ketika saya dan saudara sudah menjadi orang dewasa, tentu tidak sedikit di antara kita masih saja ada atau yang mengalami ketakutan. Tentu saja, saudaraku, bentuk ketakutannya sudah berbeda. Ketakutan disebabkan oleh berbagai hal atau berbagai faktor. Tapi pada umumnya, ketakutan yang kita alami adalah ketakutan tentang masa depan. Ketakutan tentang situasi atau kejadian yang belum kita alami. Sebetulnya, saudara, kita tidak pernah tahu apakah yang kita takutkan itu besoknya itu benar-benar terjadi atau tidak. Saya pernah membaca buku psikologi bahwa ada penelitian yang menunjukkan
80 hingga 90% ketakutan yang ditakutkan manusia di masa mendatang itu tidak pernah terjadi sama sekali. Nah, saudaraku, seperti itu kenyataannya. Kemudian, apakah kita mesti harus takut? Mungkin di antara kita bertanya, apakah itu salah? Tidak, saudaraku, tidak salah. Elia pun seorang nabi juga pernah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Saking takutnya, sehingga Elia melarikan diri ke padang gurun karena rasa takut tersebut. Waktu itu Nabi Elia dikejar-kejar oleh Isabel dan pasukannya yang akan membunuh Elia. Karena Elia telah membunuh seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Dan akhirnya Tuhan tetap menolong Elia. Itulah kenyataannya, saudaraku. Tapi di sisi lain, sebetulnya ketakutan itu juga diperlukan untuk hal-hal yang positif. Misalnya saja, anak-anak sekolah harus rajin belajar karena mereka itu takut kalau tidak lulus atau tidak naik kelas. Saudaraku, kalau kita tidak hati-hati atau kurang bijak di dalam menghadapi pergumulan hidup yang bermacam-macam bentuknya, kita bisa terjebak pada situasi di mana kita tidak bisa berpikir jernih atau sulit untuk melangkah maju. Ketakutan memang bisa begitu nyata, bahkan bisa jadi melumpuhkan kita. Saudaraku, ada sebuah cerita. Seekor burung yang mati di dalam sangkar besinya karena panik, karena takut melihat kucing yang berada di luar sangkar. Padahal sangkar itu sebenarnya aman, karena sangkar tersebut terbuat dari besi atau logam yang keras. Tetapi karena takut, burung itu panik, terbang tak tentu arah, menabrak dinding sangkar ke kiri, ke kanan, ke atas, dan akhirnya matilah burung itu. Matinya burung itu bukan karena kucing, melainkan karena ketakutannya sendiri. Begitulah kita, bukan ancaman dari luar yang menghancurkan kita, tetapi ketakutan yang kita pelihara di dalam hati kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberi kita roh yang berbeda, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan pikiran yang tertib. Tetapi saudaraku, sayangnya seperti 10 pengintai dalam kisah Musa, kita sering lebih percaya pada ketakutan daripada janji-janji Tuhan. Mereka melihat raksasa dan lupa bahwa Allah menyertai mereka jauh lebih besar. Akibatnya, mereka kehilangan tanah perjanjian, bukan karena raksasa,
tapi karena ketakutan mereka sendiri. Ketakutan membuat kita mengecilkan diri dan membesarkan masalah. Ia mengaburkan iman dan menghalangi langkah kita. Namun, saudaraku, kabar baiknya ialah kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari ketakutan kita. Ketika kita bersandar pada kasih dan kuasa-Nya, kita akan dibebaskan dari rasa takut dan kita akan dikuatkan. Hari ini, mari hadapi ketakutan itu. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kebenaran firman Allah. Karena saat kita menyadari siapa yang bersama kita, tidak ada ketakutan yang bisa bertahan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih karena Engkau tidak memberi kepada kami roh ketakutan, melainkan roh yang penuh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami mau menyerahkan semua ketakutan yang ada dalam diri kami ke dalam tangan-Mu. Ajari setiap kami, Tuhan, untuk tetap hidup dalam keberanian dan kepercayaan kepadamu. Penuhi senantiasa hati kami dengan kasih-Mu yang mengusir segala bentuk ketakutan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa saudaraku, jika saudaraku menyukai video ini, saya persilakan untuk like, subscribe, atau aktifkan lonceng, dan beri komentar nama saudara dan dari mana kota saudara. Juga bagikan kepada teman, sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dengan firman ini. Demikian saudaraku firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya, amin.